Siap-siap sebutkan namanya sama-sama nanti ya. Kenapa lo? Enggak, kenapa sih orang itu ngomong dalam hati, emang kedengeran? Kedengeran. Oh iya, minta maaf ya. Keanu Angelo. Keren banget pemeran Wawan. Lawan. Sehat Wan. Iya sehat Wan. Keyboard dipencet mulu Wan. Nih mendadak dangdut kolaborasi kamu bukan yang pertama dengan Mas Monty ya ternyata ya. Kedua ya. Pokoknya tiap premier kita kan orang gila ya Pak. Emang begitu lo dibayar buat begini. Gue pas didandanin pas rambut gue dipasang kayak gini. Kayak gue udah gila ya. Kalau obesitas aja malas keliling dong. Tapi gimana nih, ini kan bukan pertama kali dong kerja sama Mas Monty. Kedua ya kalau nggak salah, film kedua ya? Kedua. Nah ini kan genrenya berbeda nih sama film sebelumnya. Gimana ceritanya nih? Apa yang bikin berbeda? Walaupun udah 2 kali tapi ini tetap pengalaman yang berbeda banget sih. Karena yang pertama kan nggak Sinya pakai gimana sih skrip. sinya? Sekali lagi boleh kasih sinya nih. Keren. Karena yang pertama nggak pakai skrip. Terus semua adegan tuh one take. Jadi mau lu insert kayak, mau lu deg-degan kayak kata Pak Monty udah kayak gitu. Kalau ini ada skrip, gua hafal-hafalin, ntar nyampe sono sama ayah gue, Babe Opi, dipanjang banget apa improvisasinya gue sampai teleng-elengnya gue ngikutin nih. Karena gue harus ngejagain skrip juga. Iya, tapi kalau pas kamu sama tadi sama Naya tuh berdua kan ada momennya yang kayak bercanda. Terus Naya aja kayak ketawa, itu beneran gak sih? Ketawa Nah, itu beneran gak sih sebenarnya Anya? selesai. Itu adegannya kalau di skrip, Babe gue pergi, cabut, inget nggak lupa deh? Ingat, galak banget. Itu cabut, udah selesai. Cuman kita duduk-duduk, anjing nggak digagal dia. Nah, sedangkan Oh itu tuh gitu. iya. Nah di film pertama tuh gue belajar kan sama Pak Monty. Pak Monty aktor tuh ngapain sih? Yang bener ngapain kata Pak Monty? Kalau gue belum bilang cut, lu harus percaya itu adegannya dan dunianya tuh masih di situ. Yang gue lanjutin adegannya. Udah lu jangan gini-gini. Kata gue, temen Sumpah itu kita ketawa banget ya. Parah. lu ketawa, gue juga ketawa. Aku juga nahan ketawa, parah banget itu nahan tapi nggak bisa. Iya. Udah. Oh udah, gua kira ada lanjutannya. Ya begitu. Oh, gitu. Lanjutin. Tapi Tapi gue modar. Tapi itu kan pasti nggak dilupain dong scene-scene itu. Tapi ada scene lainnya nggak yang benar memorable banget? Adegan gue mah gak ada yang gue lupain. Lu nonton gak? Gue di kap mobil. Gue di apa ya Allah? Di Itu lucu banget lagi. apa yang namanya? Bakau apa sih? Empang. Apa namanya? Empang. Danau tuh itu. Diana siapa sih Diana? Gitu kan. Diana tuh benci banget sama Diana. Yang di apa sih namanya? Hutan bakau ya? Iya, mangrove. Gue tergenang di mangrove. Mimpi apaan gue? Boleh dong dikipas rambutnya sekali aja udah dikibas mulu nggak maju rambutnya. Malah gue udah kayak salah bantal tau. Berat banget ya kamera film pala gue. Berendam lo di hutan bakau ya. Banyak gue nggak ada yang gue lupain. Dan gue. Ini kalau ngomong-ngomong outfit gue bilang ke stylist gue kayak gini. Saya mau kayak Anya Menura ya, pakai ketek bolong gitu. Pas udah jadi tadi gue lihat jebret ketek gue, hitam banget. Itu rambut gue setengah meter kan juga kelihatan. Udah kayak mau beli pita setengah meter. Udah gitu sepatu gue segini tingginya. Iya, makanya. Jadi kayak orang pengen beol gue. Duduk di sini nggak tahu. Namanya kayak gini, gue kayak gini. Terus gue janjian namanya Menura ini gue benci banget ya. Sama nih orang kampung dua, gue ntar lu pada gimana, kita dangdut-dangdutan ya temanya. Gue bikin lah nih baju dangdut-dangdut. Udah kayak Miss Universe berdua. Emang jelek, ada tuh jelek. Ini kan, rasanya hanya menurut main gue garuk, gue jedotin. Emosi. Ya udah, capek Emosi. Nih kalau tadi Matura berarti kan les nyetir, hadiahnya kalau dikit tensi. Kayak perjuangannya berasa banget gitu, kayak ya Allah gue pengen bantuin nih kalau misalnya bener-bener ada nih di hidup ini si Tata. Cuman ada nggak persamaan dari perjuangannya Tata sebagai seorang penyanyi dangdut sama yang Kak Wika rasakan perjuangan menjadi seorang penyanyi dangdut di dunia nyata? Sebenarnya beda tipis emang aku sama Tata. Kalau Tata kan berjuang buat anak. Kalau aku
berjuang untuk keluarga, karena memang kebetulan aku juga tulang punggung keluarga gitu. Jadi Sama banget Kak, sama banget. Pegel makanya. Kalau kerja mulu masuk angin gue. Jadi ngelihat perjuangannya Tata tuh kayak ngelihat perjuangannya aku juga. Makanya waktu pas juga aku baca skrip terus ngelihat ceritanya Tata, perjuangannya untuk anaknya gitu. Jadi kayak gue nih gitu, cuma bedanya itu buat anak, kalau gue buat keluarga gitu. Jadi kayak berasanya lagi ngejalanin diri sendiri gitu. Wow, luar biasa, mantap sekali. Harapannya dong buat film ini apa? Harapannya yang pasti ya buat film Mendadak Dangdut ini jadi salah satu film juga yang bikin penontonnya susah lupa gitu. Karena emang apalagi juga aku lihat Anya gitu yang memang nggak dangdut banget gitu, terus tiba-tiba kayak aku kan juga ada scene yang bareng sama Anya, jaksel banget, ada scene yang bareng sama Anya, jadi ngeliat Anya tuh kayak ini bukan Anya banget gitu. Dan ngeliat teman-teman yang lain juga yang ada scene bareng sama aku ngeliat semuanya tuh kayak emang mereka memerankannya tuh bukan kayak lagi acting. Jadi kayak harapan aku semoga dengan teman-teman semua nonton film ini juga bisa jadi, karena di sini juga banyak cerita yang bisa diambil menurut aku, bisa juga jadi pelajaran buat kita, terus juga bisa jadi salah satu film yang nggak akan pernah teman-teman lupa, karena memang di sini semua pemainnya total, semua kru bahkan juga semua pokoknya terlibat di film ini semuanya benar-benar totalnya lebih dari 1000%. Semoga bisa juga sampai ke teman-teman semua. Amin, amin, amin. Kalau yang di ruangan ini Anya, kamu kan di sini Naya kayaknya benar-benar ngambil perhatian kita banget ketika kita nonton ini tadi. Walaupun para cast belum pada nonton katanya ya. Cuma tadi kita udah nonton duluan dan gila banget menurut aku, kayak gila, ngerti gak sih ngeliat Anya tuh jaksel, paham gak? Tapi di sini gue ngeliat lu dangdut men. Keren men, tepuk tangan dong. Dangdutnya dapet banget loh. Tapi gimana nih, apa yang mau disampaikan melalui karakter ini buat teman-teman dan masyarakat di seluruh Indonesia? Berat ya pertanyaan gue. Gue lagi mikir apa yang mau disampaikan ke orang-orang Lewat karakter yang aku mainin ini. Mungkin kalau secara personal, apa yang mau aku sampaikan tuh kayak gini, aku udah dikasih kesempatan sama Pak Monty, sama Sinemart, sama semuanya udah dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk memerankan peran Naya yang mungkin challenging buat aku as Anya nih gitu. Di situ aku harus belajar nyanyi, habis itu juga nyanyi dangdut, ada juga joget-jogetnya, dan juga kalau bisa dibilang tadi kan kalian semua udah nonton, range actingnya tuh juga nggak gampang gitu ya. Bener. Jadi menurut aku secara personally aku ternyata bisa, dan itu cukup buat aku gitu. Dan maksudnya untuk yang lain juga, kalau misalnya kalian ada tantangan di pekerjaan atau apapun itu, kalian tuh pasti sebenarnya bisa kok kalau enjoy ngelakuinnya. Nah, gitu. yang penting dicari dulu enjoy-nya. Enjoy pas ngelakuinnya, jangan dibawa beban, bawa fun aja, terus kayak percaya sama diri sendiri bisa, itu pasti bisa. Karena jujur pas syuting itu sama semuanya bener-bener enjoy banget. Beneran kayak gak syuting, kayak kita main-main nih lah. Makanya bisa dapet scene yang bener-bener natural banget tuh tadi ya. Iya, seru, jadi seru banget. Jadi ya mungkin kalau dari aku itu, kalau buat Anya ya. Oke, tapi kalau yang paling menantang seorang Anya Geraldine, scene yang mana sih, atau mungkin ada lagu yang mana yang susah banget nih gue bawainnya? Lagu yang mana ya? Kayaknya lagu yang duet sama Keanu itu deh. Pak Monty ingat gak sih judulnya? Terlanjur basah atau terlanjur ngondeknya? Terlanjur gila kali. Iya. Nengok gak sih susah banget. Iya, jadi ada terlanjur basah itu kan judulnya. Terus dia tuh range vokalnya semana, terus aku harus masuk juga di situ yang jadi aku harus ninggiin suara aku. Aku kira awalnya wah kayaknya nggak bisa nih. Terus kata Pak Monty malah kayak apa, orang India ya apa? Yang itu lagunya. Ya, di situ kalau teman-teman ingat ya lagu Terlanjur Basah itu kan suaranya Anya tinggi banget tuh. Saya justru bilang ini saya kayak dengar suaranya almarhumah Elia Kadam. Kalau masih ada yang ingat ya, itu suaranya kan yang tinggi, melengking dan khas banget. Jadi oke, saya pas dengar pertama kali, wah ini sih jadi nih. Masya Allah. Iya. Intinya lemesin aja, jangan dilawan. Nah, Ini tadi kuncinya lemesin aja. iya, hentakannya udah dapet banget tuh hentakannya.
gitu teman-teman. Tapi tadi kalau lihat kan kita sampai credit title tuh tadi di lagu-lagunya juga semua beneran nama mereka loh. Jadi mereka yang menyanyikan bener-bener lagu-lagu yang kita dengarkan tadi. Tepuk tangan dong. Hanya Keanu sama Kak Wika tuh tadi ya, keren. Oke, terima kasih banyak Forecast dan juga jajaran filmmaker. Sendiri ya berarti ya. Kedekatan karakternya si Naya ini sebagai tulang punggung keluarga, sayang sama adiknya. Terus yang tadinya mungkin sedikit acuh dengan orang tua tapi akhirnya oke sayang. Atau mungkin dari sisi berani minta maaf. Karena kan di akhir kan berani minta maaf tuh. Iya. Tapi ini kedekatan sama Anyanya ya? Iya sama Anyanya. Mungkin ada sesuatu yang mirip-mirip gitu yang pernah kamu rasakan di dalam hidup kamu. Iya, mungkin kalau yang mirip-mirip itu ya ada dulu sempet ada perasaan kayak gak begitu dekat sama orang tua. Tapi by the time aku hidup, by the time aku semakin dewasa, aku makin lama makin mengerti dan aku makin memaafkan atas apapun yang misalnya pernah mereka lakukan atau mungkin pernah bikin aku sedih gitu. Kayak seiring berjalannya waktu, kejawab sendiri dan akhirnya ngertiin sendiri, bisa ngerti juga mental health-nya orang tua gue tuh ternyata begini, begitu, jadi ngerti gitu. Nah terus pas peranin Naya ini, Naya kan juga seiring berjalannya waktu dia kan juga mengerti bahwa ayahnya, oh sebenarnya ayahnya nggak jahat kok, sebenarnya ayahnya tuh ya ada reasonnya, reasonable juga. Nah jadi ya mungkin dari situ ya kesamaannya. Oh dan kalau aku in real life, aku punya adik tapi cowok. Kalau di sini Naya punya adik tapi cewek. Lola gitu, jadi ada rasa kayak mirip-miripnya kayak gue harus jagain adik gue harus selalu sama keluarga gue gitu-gitunya ada, gitu sih. Oke, terima kasih Anya.